sahabat petani sekalian, jadinya ada 3 rahasia yang perlu kita ketahui bagaimana cara kita menanam cabai agar berbuah lebat seperti ini, sahabat petani. Yang pertama itu adalah kita harus menggunakan bibit yang bagus, sahabat petani. Bibit yang betul-betul sangat sangat bagus dan optimal agar bisa menghasilkan buah yang seperti ini. Nah, ini bibit yang digunakan di sini adalah bibit memang endemik di sini, bibit yang sudah menjadi lokalisasi tempat di sini dan sangat cocok untuk di sini. Dan bibit ini selalu diambil dari buah-buah yang bagus seperti ini. Nanti petani sini dibibitkan secara tradisional dan itu nanti diambil bijinya, dibuat jadi benih dan dibibitkan lagi untuk ditanam lagi ke sini, sahabat petani. Ini rahasia rata-rata dari petani di sini. Nah, rata-rata mereka tidak membeli bibit yang yang sudah dikemas dari perusahaan, namun mereka membibitkan sendiri dengan memilih buah-buah yang terbaik dari tanaman ini untuk dijadikan bibit untuk ditanam kembali di daerah ini, sahabat petani. Itu yang pertama rahasia mereka. Yang kedua adalah mereka sangat mengontrol sistem pengolahan air. Nah, air yang digunakan di sini rata-rata sahabat petani adalah air yang sangat bagus karena menggunakan sumber dari air tanah, mata air tanah, drainase sungai bawah tanah yang mereka buat sumur-sumur tersendiri di tempat ini, dan mereka tidak terkendala oleh limbah dari polusi air. Nah, tapi rata-rata di tempat yang lain yang kita review rata-rata itu adalah airnya itu tercemar, artinya terkena polusi dari limbah rumah tangga, limbah usaha kecil dan mikro, ataupun limbah pabrik, sahabat petani, atau limbah pasar di tempat-tempat yang lain. Namun di daerah ini, sahabat petani, airnya itu sangat betul-betul jernih, sangat bagus. Nah, mungkin nanti bisa kita review kondisi airnya seperti apa. Air itu adalah sumber air tanah yang terbaik ya, dengan tingkat pH, sahabat petani, pH-nya pH normal yang sangat cocok untuk digunakan oleh petani untuk mengairi sawah mereka. Dan ini adalah hasilnya seperti ini. Dan rata-rata petani daerah ini tidak pernah gagal dalam tanam cabai, sahabat petani. Karena apa? Airnya ini adalah rahasia utama mereka dalam kegiatan usaha tani. Nah, karena apa? Sebagus apapun pupuk yang kita berikan, sahabat petani, apabila air yang kita gunakan untuk mengairi sawah itu kurang tepat, artinya terkena polusi, ada endapan dari logam-logam berbahaya karena limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah pabrik atau usaha-usaha kecil mikro yang lainnya, maka tanah itu akan tercemari dan terpolusi, sahabat petani. Nah, tapi di daerah ini alhamdulillah ini menggunakan air dari sumber mata air yang berada di sungai bawah tanah yang mereka gunakan untuk mengairi lahan mereka, sehingga sangat terhindar sekali dari polusi dari air itu sendiri. Nah, seperti pembahasan kami yang sebelumnya bahwa mengapa ada neorit? Neorit itu adalah karbon aktif yang bertujuan untuk meningkatkan pH tanah. Nah, peningkatan pH tanah itu adalah yang paling utama itulah memperbaiki kondisi dan kejernihan air itu sendiri, ya, penggunaan karbon aktif pada neorit itu, sahabat petani. Sedangkan di daerah ini walaupun kita tidak menggunakan neorit, tapi di sini sudah kondisi pH air itu sudah bagus, normal, sangat bagus sekali. Artinya sehingga pertumbuhan tanaman, cabai, tembakau dan sebagainya itu adalah sangat maksimal, sehingga penyerapan pupuk yang akan kita kasih pada lahan-lahan ini adalah akan terserap sangat maksimal dan sangat baik sekali, sahabat petani. Terus yang ketiga adalah penggunaan pestisida itu hanya sebagai penjaga atau kiper, di mana apabila ada serangan-serangan seperti kutu-kutuan, lalat buah dan ulat, sahabat petani. Nah, dan yang tidak terlupa juga mereka juga menggunakan nutrisi yang cukup bagus untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah, sahabat petani sekalian. Dan ini adalah hasil dari pertanian di sekitar sini. Ini, sahabat petani sekalian, perlu diketahui bahwa lahan ini adalah lahan tumpang sari, dan lahan ini juga tidak menggunakan mulsa, teknik mulsa, namun dia itu melakukan tumpang sari dengan tumpang sari dengan tanaman tembakau. Ini bekasnya dulu tuh, bisa lihat. Nah, itu tumpang sari dengan tembakau. Nah, tapi juga pertumbuhan jauh lebih bagus. Ini juga ada bekas jagung juga dulu ditanam ini sebelum sebelum pertumbuhan tembakau dan cabai ini juga bekas jagung. Nah, tapi yang di sini saya lihat kelas tanah ini adalah kelas tanah lempung, sahabat petani. Lempung itu, lempung, tidak lempung berpasir tapi lempung. Ini adalah kelas tanah yang paling efektif untuk hortikultura, khususnya tanaman cabai, tanaman bawang ataupun tanaman tomat, sahabat petani. Nah, ini sangat-sangat bagus sekali. Nah, ini sangat bagus. Nah, kelas tanah ini adalah namanya kelas tanah lempung. Nah, bukan lempung berpasir tapi lempung khusus lempung. Nah, tanah-tanah yang tipe seperti ini adalah tanah yang
rongganya itu tidak terlalu besar, dan untuk menyimpan air juga bagus, dan kesediaan unsur hara di dalam tanah itu juga bagus sahabat petani. Nah ini rata-rata petani di sini masih menggunakan teknik tradisional, artinya adalah tidak menggunakan teknik modern seperti penggunaan mulsa atau lain dan sebagainya. Nah ini rata-rata menggunakan teknik tumpang sari antara tembakau dan tanaman cabai. Nah perlu diketahui juga sahabat petani, daerah ini adalah penghasil utama dari cabai rawit. Nah cabai rawit, penghasil utama cabai rawit yang mensuplai kebutuhan yang cukup besar untuk kebutuhan konsumen harian, karena di sini adalah sentra dari tanaman cabai rawit, dan rata-rata petani di sini adalah berhasil sahabat petani menanam cabai rawit di daerah ini. Nah sudah kita lihat di sini lihat sekali, bagus sekali sahabat petani. Nah ini hanya menggunakan pupuk biasa, artinya teknik pemupukannya teknik pemupukan biasa, namun karena faktor tanah yang masih pure, yang masih murni, yang masih bagus, kesediaan unsur hara masih normal, makanya pertumbuhan cabai ini adalah sangat maksimal. Rahasianya sederhana sahabat tani, tidak ada rahasia-rahasia yang khusus atau spesial, namun yang paling penting yang kami sampaikan ini adalah lokasi dari tempat ini sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman cabai rawit. Nah cuma satu kendala yang rata-rata dihadapi petani di sini adalah ini kendala lalat buah dan kendala ulat. Nah ini seperti ini contohnya, ini sempat terserang lalat buah. Nah ini adalah sempat terserang lalat buah sahabat petani. Nah ini rata-rata di buah-buah awal ini terkena lalat buah sahabat petani. Nah ini kendala dari petani rata di sini. Namun apabila penggunaan insektisida yang baik dan tepat sasaran, insya Allah tanaman ini akan normal seperti ini. Nah ini petani ini sudah mengaplikasikan penggunaan insektisida yang bagus. Ini adalah serangan lalat buah sahabat petani. Nah ini karena ini ada bekas keluarnya ulat. Nah gitu kan, bolong dia. Nah ini dulu sempat terserang oleh lalat buah sehingga bolong mulai pembusukan, tapi karena di sini adalah kondisi cuaca yang cukup panas sahabat petani, jadinya tidak melalui pembusukan yang busuk begitu signifikan. Ini cepat sekali kering. Nah seperti ini, nah pengeringannya akan nanti seperti ini yang terjadi. Nah ini juga karena lalat buah sahabat petani. Nah makanya yang perlu kamu sampaikan bahwa yang paling utama yang perlu kita kendalikan di sini adalah di tanaman cabai di daerah ini adalah serangan lalat buah di musim-musim ini, lebih di puncak bulan 9. Ini sudah masuk ke bulan ke-10 sahabat petani. Nah ini. Oke, mari. Nah, namun di sini yang paling umum yang kita akan temukan nanti itu adalah kemungkinan besar adalah hama serangan ulat. Karena ini kita temukan di sini ada berkas dari telur ulat sahabat petani. Nah ini yang biasa kita temukan, yaitu berkas telur ulat. Nah ini kan bekas telur ulat nih. Nah mungkin ulatnya sudah sudah netas ini, namun sudah bisa terkendali oleh pemilik lahan.